Halo Sobat Jakis. Selama ini orang Indonesia sudah menantikan mobil listrik 3 baris dengan harga terjangkau, namun gak kunjung tiba-tiba. Akhirnya, The Disruptor BYD kembali mengguncang Gias 2024. Gimana enggak? Karena mereka akhirnya meluncurkan mobil listrik dengan spek impian orang Indonesia. 7 penumpang, harga terjangkau, range jauh, dan desainnya juga sangat keren. Penasaran? Dengan fitur yang juga luar biasa lengkap untuk harga segini. Harganya berapa? Starting di 300 jutaan rupiah aja. Iya, mobil ini harganya nyerempet LMPV. Padahal dia full listrik gitu kan. So, kayak gimana sih mobil listrik idaman keluarga Indonesia yang akhirnya sekarang sudah bisa kalian beli di BYD? Yuk kita kupas dulu dalam BYD M6. Yes, mobil listrik dengan spek impian orang Indonesia. Biasanya, mobil listrik sejauh ini, at least di Indonesia, itu punya dua kendala. Yang pertama, harganya rata-rata mehong semua, di atas setengah miliar. Yang kedua, rata-rata mentok di 5-seater aja. Nggak bisa ngangkut sekampung seperti yang diinginkan oleh orang Indonesia. Kalau kalian pengen mobil listrik 7-seater, yang kalian beli sekarang itu Kia EV9, yang harga hampir 2M gitu kan. Tapi tiba-tiba BYD menggemparkan satu Gias 2024 dengan meluncurkan ini. Iya, ini adalah sebuah BYD M6. Mereka menyebut ini sebagai MPEV, jadi Multi-Purpose Electric Vehicle. Artinya ini adalah sebuah mobil listrik keluarga 7-seater. Tapi harganya yang bikin dia sangat-sangat GGWP. Karena mobil ini hanya mulai di 300 jutaan rupiah aja. Belum pernah ada mobil listrik sekarang 7-seater di bawah 500 juta, apalagi di 300 jutaan. Makanya ini rame banget di Gias 2024 sampai kita susah syuting. Nah sekarang kita pengen bahas nih, ini aja masih rame lagi closingnya. Kita pengen bahas detail dari si BYD M6 ini dari eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Desain secara overallnya yang kita suka, at least ini tuh nggak kelihatan kayak MPV kebanyakan yang rata-rata tinggi, tall box gitu ya. Ini lebih seperti wagon, iya. Kelas dia sebenarnya itu lawannya Kijang Innova dan Cortez dan Cairns, bukan LMPV. Tapi bodinya tuh rendah, jadi seperti kalau kalian ingat dulu ada mobil seperti Honda Odyssey, ya kayak gini parasnya, dia agak pendek, atau Cairns 2 yang belum menjadi perindapan seperti sekarang. Di atas antena sudah shark fin sewarna body, ada integrated roof spoiler di sini yang sewarna body, dan ada trap deckam sudah LED, kaca udah di defogger, dan wiper pun sudah rapi di sini. Dan logo BYD juga sudah yang versi disingkat, jadi bukan yang build your dreams lagi, sudah BYD di bagian sini, lebih minimalis dan bagus. Dan yang kita suka, penggunaan chrome-nya itu tasteful, jadi nggak terlalu berlebihan. Ada satu chrome bar di sini yang langsung nyambung dari taillights ke taillights, dan di bawahnya juga untuk badging ada BYD M6 di bagian sini, dan juga ada badge EV yang kecil banget di bagian sebelah kirinya sini. Kalau orang asal ngeliat mobil ini, mungkin dia nggak akan terlalu nyadar kalau ini adalah mobil listrik ya, karena bentuknya tuh nggak yang terlalu listrik-listrik amat gitu. Bumpernya cukup besar dengan garis-garis bodi yang sangat prominent, termasuk di bawahnya pun ada aksen diffuser manis kecil, piano black, dengan lagi-lagi penggunaan chrome yang tasteful. Safety, udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang yang flush, rata bodi dan sewarna, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah bawah sininya. Taillights, nah ini juga yang keren nih. Kalau kalian dari belakang tuh taillightsnya tuh bikin mobilnya kesannya lebar gitu, karena dia LED bar tuh kayak nyambung dari sini langsung ke bagian sebelah sininya, tapi ada aksen LED ngeblok di bagian dalamnya yang bikin dia kesannya nggak kosong. Mulai dari lampu senja, lampu rem, sampai lampu sein yang sequential, dan lampu mundur dia pun sudah full LED semua. Jadi udah canggih lah ya. Lanjut ke bagian side profile, kalian bisa lihat bahwa mobil ini punya desain ala floating roof, jadi atapnya terkesan mengambang dengan aksen piano black di bagian pilar belakangnya. Dan yang unik lagi,
di bagian chrome belt lainnya ini dia ada tulisan space. Iya, ini ntar gue bakal jelasin di bagian annoying dan interestingnya, karena ini sebenarnya lumayan menarik gitu ya. Tentunya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal charging dan spesifikasinya. Nah, charging port dari si BYD M6 ini terletak di bagian sisi kanan kendaraan di bagian belakang. Jadi mirip kayak mobil bensin konvensional. Bukanya tinggal kalian pencet aja dan langsung kelihatan nih kalau charging port dia sudah bisa AC standard charging dan juga DC fast charging dengan jenis port CCS Type 2, yang artinya kalian bisa ngecas mobil ini hampir di seluruh SPKLU yang ada di Indonesia, jadi sangat memudahkan. Dan pastinya chargingnya udah cepat karena udah support fast charging yang tadi gue bilang. Nah, bicara soal motor listriknya, motor listrik BYD M6 ini bertenaga 201 horsepower dengan torsi 315 Nm. Itu sebenarnya udah oke banget torsinya gitu ya, gede untuk sebuah mobil keluarga. Jika kalian sprint dari 0 sampai 100, mobil ini hanya butuh waktu 8,6 detik aja. Yang artinya di bawah 9 detik untuk mobil keluarga. Udah cukup fenomenal. Baterainya 71,8 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 530 km untuk varian yang tipe atasnya. Untuk yang tipe bawahnya, itu range-nya ada di kisaran 400 km sekali pengecasan. Jadi masih tetap oke banget kalian mau ngambil varian yang manapun juga. Dan kalau malam, di bagian atas ini ada lampu yang menerangi untuk kalian charging bantu juga. Oke, charging beres, lanjut ke bagian agak depan. Kita suka di pilar-pilarnya semuanya sudah berwarna piano black, jadi kesannya mewah, tidak seperti mobil murah. Dan semua bagian tepian bawah dan tepian atasnya juga sudah satin chrome, jadi udah nice. Door handle, dia modelnya grip pipes warna body dan ada akses keyless entry di pintu depannya sini, jadi udah nice juga, memudahkan. Dan di bagian bawah, dia juga ada sedikit aksen side skirt dengan permainan chrome tipis di bagian highlight bawahnya sehingga bodi sampingnya tidak terkesan terlalu polos. Spionnya, dia juga model pedestal, jadi dia tidak dimount di pilar, dia dimount di bodi sehingga bisa ditarik ke belakang sedikit karena ini pilar depannya lumayan rakish nih ke bagian atasnya. Jadi benar-benar bisa maksimalin supaya nggak terlalu blind spot ke bagian sudut depan kosong di samping sininya gitu ya. Jadi ada kaca besar di bagian sebelah sini. Nah, spionnya ini pun sudah sewarna body, ada aksen black glossy lagi di bagian bawah sininya, jadi dia nggak pakai aksen hitam-hitam plastik murah gitu ya. Semuanya tuh kayak kesannya tuh premium banget. Ini udah electric retract, electric adjustment, dan juga auto retract, termasuk di bawahnya udah ada kamera, karena kamera mobil itu sudah 360, ada lampu sini di bagian sini, dan ada NFC. Artinya dia sudah punya fitur kartu. Ntar lagi-lagi gue jelasin di bagian interestingnya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si BYD M6. Nah, desain palaknya sebenarnya udah lumayan kekinian ya. Dia two-tone polish, palang 5 twin spoke kayak begini. Udah oke lah. Logo BYD di bagian tengah. Dan ini dibalut dengan ban yang memang comfort oriented. Dia pakai GT Control P10 dengan ukuran 225/55 R17. Jadi palaknya sebenarnya udah oke, nggak yang kekecilan. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, dan teknologi standar kayak ABS, EBD, BA traction control gitu-gitu juga sudah ada. Termasuk teknologi canggih karena dia mobil listrik seperti regenerative braking gitu yang bisa kalian set, dia pun juga sudah ada. Dan bahkan juga di trim atas dia juga sudah punya ADAS. Jadi kalian udah bisa menikmati safety modern dan up to date seperti model BYD yang lainnya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si BYD M6. Nah, kalau kalian lihat fascia depannya ini, sebenarnya dia udah punya design language yang senada dengan kakaknya, yaitu BYD Atto 3. BYD menyebut ini sebagai Dragon Face, dan ini merupakan desain yang ada di lineup Dynasty seriesnya BYD gitu ya. Jadi udah oke lah. Walaupun ini bukan mobil yang baru-baru amat, tapi dia sudah di facelift sehingga memiliki tampang yang senada dengan mobil-mobil lineup di modernnya. Grillnya satin silver di bagian sini dengan logo BYD di tengah, dan dia nggak bolong karena kan dia full electric, jadi nggak butuh intake di sini, cuman butuh intake di bagian bawahnya aja. Ini untuk keperluan AC dan untuk pendinginan baterai kayak gitu ya. Nah, desain depannya juga minim chrome yang mengkilap, cuma ada di bagian bawah bumper sebelah sini aja, jadi kesannya seperti sirip gitu. Termasuk dia juga tidak memiliki fog lamp di bagian bawah sini. Dia hanya ada satu buah intake yang ini merupakan sebuah air vent ya, yang tembus ke bagian fender, jadi ini benar berguna sebagai air curtain sehingga bisa menurunkan coil drag dan bikin mobilnya jadi lebih slippery dan lebih licin aerodinamikanya. Dan bicara soal lampu, ini sebenarnya lampunya udah keren nih. Dia udah full LED, mulai dari lampu DRL dan lampu senja, dia LED yang modelnya meliuk seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya, ini clusternya tuh kelihatan 3D dan terlihat seperti belian. Dia udah triple projector LED untuk low beam dan high beamnya, dan untuk lampu sen dia modelnya switchback ke bagian DRL sebelah sini. Dan secara overall,
Desain dari si BYD M6 ini, walaupun dia bukan mobil yang baru-baru amat sebenarnya, tapi dia sudah di refresh lagi sehingga dia bisa senada dengan line up mobil-mobil BYD terbaru. Dan dengan harga mulai di 300 jutaan aja, kayaknya dengan desain yang ganteng, dengan fitur yang lengkap, dan dengan kejumawan BYD belakangan ini, sepertinya gak banyak orang yang bisa menolak offer BYD yang kali ini. Makanya di Gias, mobil ini itu rame banget. Oke, lanjut bahas soal interior dari BYD M6. Nah, untuk pintunya tetap berat, khas dengan mobil asal China, dan pas mau masuk bahkan kalian dikasih sill plate aluminium dengan logo BYD yang seperti mobil mahal ya. Ingat, mobil ini startnya di 300 jutaan aja loh. Nah, nutupnya juga solid, dan peredaman kabinnya first impression lumayan nih. So, begitu aja kita rasa duduk di baris pertama dari si BYD M6. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, karena bakal kalian support kalian, klik tombol di bawah dan klik tombol merah terisi untuk subscribe ke channel Total Junkie. Jangan lupa like, share, supaya kalian gak ketinggalan video baru kami, dan juga main ke Instagram kami di @laknas_j untuk info ataupun yang pasti yang menghibur kalian semua. Oke, nah di pameran memang seperti biasa kita tuh nggak megang kuncinya ya, tapi kuncinya ya seperti tipikal kunci BYD yang bentuknya seperti coffin, dan untungnya mobil ini sudah di kontak on di sini gitu ya. Jadi ya sudah bisa kita uak-uak fiturnya. Tapi pertama-tama kita bahas dari segi build quality, materials. Nah, memang ini agak mix nih, karena memang harganya terjangkau. Contohnya di bagian atas ini dia masih scratchy hard plastik, tapi di bagian door trimnya di atas ini dia sudah soft touch, iya. Dan dia punya aksen-aksen kayak dark wood gini yang bikin interior kesannya jadi lebih premium. Dan ada juga ambient light di bagian sini yang menyinari pas malam hari, jadi kesannya lebih high tech. Glove box sudah soft opening dan lumayan besar. Nah, dan secara overall dashboardnya memang ini desainnya seperti last generation BYD gitu ya. Belum seperti Ocean Series atau Dynasty Series yang terbaru, tapi secara overall masih sangat solid, masih sangat oke banget untuk harganya. Nah, lanjut ke bagian tengah. Di sini kalian disambut dengan sebuah infotainment yang besar, lagi-lagi walaupun dia nggak sebesar contohnya Atto Seal gitu, tapi ini cukup gede gitu, jauh lebih gede dibandingkan rata-rata double din OEM yang kalian dapat di mobil harga segini. Head unit ini udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, dan pastinya bisa kalian puter-puter seperti BYD pada umumnya gitu ya. Jadi udah banyak gimmicknya. Dan di bagian bawah sini ada logo Build Your Dreams ya. Untuk ngingetin kalian kalau kalian sedang menaiki mobil listrik dengan penjualan nomor 1 di dunia. AC di sini, konsol tengahnya dia modelnya agak semi high console dengan wireless charger di bagian sini yang siap mengecas handphone kalian. Dan ini pun di bagian samping-samping yang otomatis kena bagian dengkul ini tuh dia sudah soft pad dengan jahitan. Iya, jadi enak nih kalau kalian nyentuh ini tuh touch point-nya tuh nggak yang plastik keras. Dan mundur lagi, kita sampai ke bagian persnelingnya. Dan kerennya dia sudah digital shifter, jadi udah nggak main tuh yang grek gitu ya. Jadi kalian tinggal begini, dia akan balik ke tengah, mundur di ke depan sini, dan P-nya di sini. Dan pas kalian masuk mundur, langsung kelihatan kamera 360. Iya, karena kamera mobil ini sudah 360 dengan dynamic guidance line, dan bahkan sudah ada top view-nya. Dan di sini bisa kita pilih contohnya, misalnya view-nya mau dari mana tuh. Wow, gila loh, untuk starting di 300 jutaan ini sangat impresif le. Bagus. Nah, AC-nya juga dikontrolnya semua lewat sini ya. Jadi memang dia nggak ada physical button untuk AC-nya. Jadi kalau kalian pengen ke AC, memang harus ke menu-menu yang ada di sini. Ya seperti itulah ya, typical BYD lah ya di sini. Nah, untuk segi AC-nya, pengaturan sudah lengkap, ke kepala, ke kaki, ke front dan rear defogger pun udah ada gitu ya. Bahkan sampai kalian bisa mengatur AC belakang juga dari sini. Dan untuk jok depan, dua-duanya udah ada ventilated seats 2 tingkat, dan sampai ada air purification dengan PM2.5 juga. Gila, canggih banget loh guys buat 300 jutaan. Ke belakang, 2 buka folder, ada open slot buat nyimpen handphone, dan armrest yang empuk. Jadi udah enak gitu ya. Dan pastinya kalau dibuka, ini pun dalamnya console box yang ada 12 volt socket dan ada charging ports berbentuk USB Type C dan Type A. Nah, joknya
Dia warna coklat kombinasi hitam dengan dashboard. Dia sudah kukulitan dengan efek perforated yang beneran fungsional karena ini joknya sudah ventilated, jadi ada pendinginnya. Pengaturannya sudah elektrik. Untuk kedua jok depan, lagi-lagi harga segini tuh impresif banget. Dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster. Jadi pengaturan joknya sudah lengkap. Nah, lanjut ke bagian setir. Setirnya memang ini kelihatan nih, desainnya masih last generation BYD. Jadi berbeda dengan setir-setir BYD yang terbaru, tapi masih oke kok. Dia tetap dilapis kulit, flat bottom design, ada aksen piano blacknya. Gripnya juga enak, gak yang terlalu tilted kayak kebanyakan mobil China gitu ya. Ini udah proper. Setirnya bisa diatur untuk tilt dan teleskopik. Bikin malu beberapa mobil yang nggak bisa. Dan di setir sendiri banyak tombol. Di bagian kanan sini ada untuk Bluetooth teleponi, voice command, dan ada untuk mengatur volume serta sync track untuk bagian audionya, back untuk bagian MID, dan mode untuk audio. Di bagian sebelah kiri ada tombol buat kalian puter-puterin head unit ala Kazam. Ada tombol untuk kamera 360 yang langsung kelihatan dari 3 angle kalau kalian di mode portrait. Dan ada tombol untuk mengset cruise control yang sudah adaptive cruise. Iya, gila sih. Bisa punya adaptive cruise di harga segini, nice banget. Lampu sudah auto, wiper juga. Dan ke bagian speedometernya. Nah, speedometernya lagi nih yang ngisain dikit kayak nafas-nafas last gen-nya BYD. Kenapa? Karena ini sendiri dia masih analog dial ya. Jadi kayak jarang tuh mobil listrik yang analog dial, kan rata-rata sudah full display semua. Di kanan speedometer, di kiri ada charge meter yang otomatis dia udah ada regenerative braking-nya, dan di tengah dia ada MID yang sudah full color yang kalian bisa ubek-ubek. Kalian bisa lihat di sini mulai dari trip meter, apa driving mode segala macam semua bisa kalian uak-uak di sini, sampai ke display untuk ADAS-nya lengkap sampai adaptive cruise bisa terlihat di sini dengan jelas. Jadi udah nice. Nah, ke bagian kanan di sini ada tempat penyimpanan untuk koin atau karcis yang tersembunyi tertutup, jadi udah nice. Dan lanjut ke door trim. Door trimnya juga di bagian atas dia udah soft touch, di bagian tengah dia ada wood panel yang aksennya dark wood dengan ambient light berwarna turquoise blue. Di bawahnya lagi tempat kalian taruh tangan itu udah soft pad dengan jahitan asli warna coklat. Dan untuk kacanya dia power window sudah all auto. Jadi nggak hanya driver yang udah auto down dan sudah auto up, passenger juga sudah auto down dan juga auto up. Jadi again, nice ya. Seperti itu. Kacanya masih single glaze tapi no problem. Dan soal audio, dia memang belum premium sound, tapi ya di harga segini gua nggak komplain. Nah, ke atas kaca tengah day night view masih manual, again nggak masalah menurut gua. Dan dia headlinernya tuh warna kayak beige gini ya, kayak warna terang gitu, bikin kabinnya kesannya lebih lega lagi. Di sini ada overhead console yang bisa nyimpen kacamata, dan ada lampu dome light serta lampu baca yang semuanya sudah LED. Kanan kirinya ada sun visor yang dua-duanya udah ada vanity mirror, udah ada vanity light yang sudah LED, dan juga udah ada card holdernya. Lengkap gila. Dan pastinya highlight di interior yang bikin dia makin lega, panoramic roof-nya yang gede banget sampai ke baris kedua. Ini bikin interiornya jauh lebih lega. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si BYD M6. Pintunya tetap sangat berat dan luar biasa solid untuk harga segini apalagi. Dan kalian dapat aluminium sill plate berlogo BYD bahkan sampai ke baris kedua. Jadi udah oke nih premiumnya. So, begini guys, rasa duduk di baris kedua dari si BYD M6. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan jok baris kedua gue udah mentokin ke belakang sampai pol. Ini, gue masih dorongan ke baris depan, itu 8 jari. Jadi untuk ukuran sebuah MPV, dia masih tergolong lega. Dan kaki pun masih bisa dikit-dikit dimolosin ke kolong jok depan. Walaupun jok depan ini gue set paling rendah, jadi ya masih oke lah, duduknya bisa agak selonjoran. Dan karena dia mobil listrik, tentunya lantainya dia rata. Iya, memang ya ada jeglokan sedikit di bagian tengah, tapi ini nggak ngaruh ya. Ini bisa dibilang rata lah. Kalau kalian ke bagian duduk di tengah, kaki masih bisa ditaruh tengah sini, nyaman dan tanpa masalah. Dan pastinya, untuk baris kedua, kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable. Jadi kalian bisa nyender dengan
nyaman nih, enak nih, topangan kepalanya pas gitu ya. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian sini yang juga sudah kukulitan dan juga ada 2 buah cup holder supaya kalian posisi duduknya lebih rileks lagi. Bicara soal penyimpanan, selain cup holder di tengah, juga ada seat back pocket yang banyak karena masing-masing jok depan ada 3 seat back pocket, ada 1 yang besar di bawah dan 2 yang kecil di atas, mungkin untuk handphone ini pas banget. Dan di bagian tengah ini ada controls untuk AC alias double blower baris keduanya ya. Jadi ada off dan ada pengaturan fan speed di sini bisa kalian atur nih, ada 4 level gitu ya. Dan di bawahnya ada open storage lagi yang pas banget buat naruh handphone karena bawahnya langsung ada USB charging port 2 buah, 1 Type A, 1 Type C. Jadi kalau kalian pengen ngecas tinggal bawa kabel, colokin, langsung beres. Dan yang bikin lebih enak lagi duduk di baris kedua ini adalah jok baris kedua ini masih bisa direbahin alias di recline. Dia titik terebahnya segini. Nih. Tuh. Wah. Wah, ini enak sih. Wah, enak nih. Nah, kalau begini kalian bisa merasakan banget sensasi dari panoramic skylight-nya ya, atau atap kacanya ini benar-benar bikin kabinnya terasa mewah dan terasa lega juga. Jadi enak nih. Termasuk di bagian atas kalian dapat ada grab handle, ada lubang ventilasi AC yang individual kanan dan kiri, dan ada lampu baca yang sudah LED juga. Overall duduk di tengah sini itu udah nice banget sebagai mobil keluarga. Apalagi kan ada opsi yang 7 seater yang pastinya terasa lebih luxurious lagi. Lanjut ke door trim, di bagian atas itu udah soft touch, jadi tempat yang ada aksen kulit jeruknya itu udah empuk. Di bawahnya ada aksen wood panel yang cukup besar dengan lining satin chrome plus ada ambient light juga. Dan tempat kalian taruh tangan, armrestnya udah soft pad dengan jahitan asli. Dan kalau kita cek power window-nya, dia sudah auto down dan sudah auto up. Iya, jadi udah all auto power window. Di bawahnya lagi ada sedikit door pocket di bagian belakang dan bottle holder di bagian depannya. Akses ke baris ketiga dipermudah berkat adanya fitur one touch tilt and slide di bagian pundak dari jok baris keduanya. Jadi tinggal kalian tarik lever di sini, dia bisa langsung didorong ke depan seperti ini. Jadi one motion gitu ya, jadi mudah. Nah, begitu sih rasa duduk di baris ketiga dari BYD M6. Tadi kan di luar udah ada tulisan space. Jadi apakah interiornya itu spacious? Nah, di jok baris ketiga ini, jok baris keduanya udah balikin ke posisi yang tadi, jadi posisi paling recline. Di sini, gua masih ada ruangan kaki 1 jari. Iya, jadi memang nggak mentok sih ke jok depan, tapi ya nggak yang lega-lega amat. Ya wajar aja sebenarnya, ukuran mobil ini tuh nggak yang kayak big MPV gitu ya, dia kan lebih ke arah medium wagon gitu ya. Jadi space seperti ini menurut gua udah oke banget di kelas dan harga segini. Apalagi kalau orang depan tahu diri kan bisa dikit segini gitu ya. Ini langsung berubah jadi 3 jari di bagian sini gitu. Lagi pula duduk segini juga nggak tegak-tegak amat gitu kan. Nah, kaki juga masih bisa dimolosin ke kolong jok baris kedua, jadi duduknya juga masih bisa agak santai. Walaupun memang duduk di baris ketiga ya kayak kebanyakan mobil baris ketiga, duduknya tuh agak rendah ya. Jadi dia agak dingklik gini duduknya, tapi cukup normal sebenarnya menurut gua. Dan di belakang sini kalian masih dapat 2 buah headrest yang adjustable. Jadi kalau kalian nyender, ini not bad. Enak loh. Maksudnya reclining angle-nya tuh masih ternyata sangat-sangat oke banget. Nggak yang tegak kayak beberapa baris ketiga mobil gitu. Ini masih cukup santai. Kalau kalian pakai mobil ini untuk keluar kota, itu kayaknya masih oke banget sebenarnya. Nggak masalah sama sekali. Termasuk di bagian belakang sini kalian masih dapat ventilasi AC. Iya, jadi AC ada sampai baris ketiga sini. Dan di bagian samping-sampingnya ada armrest yang memang plastik aja sih. Tapi kalian tetap dapat cup holder 1 di sisi kanan dan 1 di bagian sisi kirinya gitu ya. Jadi udah nice lah. Grab handle buat yang drivernya ugal juga masih ada. Airbag sampai ke baris ketiga juga masih ada. Dan dengan adanya kaca di sini bikin banyak cahaya masuk ke kabin sehingga lagi-lagi nggak terasa terlalu gelap di bagian belakang sini. Apalagi panoramiknya yang gede banget ini sangat membantu rasa luas di kabinnya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si BYD M6. Untuk bukanya bisa dari dalam, bisa dari kunci, dan bisa langsung dari bagian belakang sini. Dan dia sudah power tailgate. Keren ya untuk mobil yang harga termahalnya nggak sampai 450 juta. Nah, di bagian belakang sini ini posisi joknya kayak yang tadi, jadi masih dalam keadaan berdiri rebah dan juga headrest naik. Kalau posisi kayak gini,
Kalian pengen taruh belanjaan dan lain-lain gitu sebenarnya masih bisa, atau contohnya gym bag 2 gitu di sini masih bisa tanpa harus nurunin jok baris ketiganya, karena masih ada ruangan 2 jengkal space untuk kalian taruh barang, walaupun nggak bisa tinggi-tinggi karena ini kan ada joknya. Tapi kalau kalian misalnya butuh ruangan lebih besar, jok baris ketiganya bisa dilipat dengan format 50-50. Jadi misalnya kalian bawa orang ekstra satu di belakang tapi satunya dilipat, begini juga bisa. Jadi lumayan fleksibel lah gitu ya. Dan kalau udah dilipat, ini sebenarnya jadi full completely flat, langsung rata lantai all the way sampai ke baris keduanya. Dan ini membuat praktikalitas mobil ini juga sangat baik karena artinya tidak ada hump sama sekali yang mengganggu keperluan menaruh barang kalian di bagian belakang sini. Termasuk di bagian paling belakang sini juga tentunya dia false floor, jadi bisa dibuka yang bakal nge-reveal kayak semacam partisi gini ya. Jadi dia tuh ada kayak organizer gitu langsung di bagian bagasi dalamnya. Kayak contohnya buat taruh dongkrak, buat naruh tire repair kit atau apalah di bagian belakang sini. Bahkan pengen taruh sepatu gitu, ini pun masih masuk. Jadi rapih dan semuanya nggak bikin kalian OCD. Namun memang ini nggak bisa diangkat ya, karena ini dibaut ya kayak gini aja gitu kan, nggak kayak gitu. Kemudian untuk amenities di belakang, kalian juga dapat lampu buat menerangi kalian pas lagi ngubek-ngubek bagasi pas malam hari. Tapi itu aja. Tapi enaknya, ini nggak ada load lip sama sekali. Jadi kalau kalian misalnya pengen keluarin barang ke dalam, keluarin barang keluar maksudnya, kalian tinggal langsung tarik aja, nggak perlu kalian angkat-angkat lagi. Yang lagi-lagi membuat praktikalitas sebuah MPV, rata-rata kan pakai mobil ini kan ibu-ibu misalnya gitu ya, habis belanja galon atau apa, pastinya sangat memudahkan. Tutupnya tinggal pencet ini aja. Walaupun ya murah, canggih, dan muat banyak, namun karena di reviewnya susah banget, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di BYD M6. Gue masih nggak ngerti apa arti dari kata space yang ada di bagian pilar belakang BYD M6 ini. Tadi gue udah coba dalamnya, ternyata dia nggak spacious amat, cukup, tapi nggak yang terlalu lega. Mungkin itu alasannya di sini tulisannya hanya space, bukan spacious. Jadi dia punya ruangan, tapi nggak lega-lega. Gue suka bingung kenapa BYD menaruh logo BYD lagi di bagian bawah sebelah logo tipenya di sini ya. Kayak ini contohnya M6. Tapi kan dia udah punya logo BYD di bagian atas sini gitu. Jadi kalau misalnya dibaca orang, ini kayak BYD M6. Makanya pas kemarin seal gua yang SPK itu delivery, ini langsung gua copot. Biar nggak BYD seal itu. BYD M6. Too much BYD. Di bagian dashboard tengah sini kalau kalian lihat kan ada tulisan Build Your Dreams di bagian bawah layar infotainment begini. Kalau infotainmentnya lagi mode yang horizontal. Kalau lagi mode vertikal kalian puter, tulisan Build Your Dreams akan tertutup dan tidak terlihat. Ini adalah sebuah design flow yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu ya, kalau layar bisa diputar. Namun tenang, sebagai mobil listrik yang menggemparkan gias dan gak punya lawan, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di BYD M6. Good news, BYD M6 ini menjadi mobil pertama BYD di Indonesia yang punya mobile app, alias dia bisa internet vehicle ya. Jadi kalian bisa mengontrol mobil ini lewat aplikasi di handphone kalian. Contohnya seperti mati nyalain mobil, mati nyalain AC, geofencing, minta bantuan, nyari tahu kondisi mobilnya gimana, diagnostik, itu bisa dari HP. Bahkan yang model sebelum-sebelumnya yang lebih mahal, contohnya seperti Dolphin atau sampai Seal, itu sejauh ini belum punya, tapi mobil ini udah punya duluan. Di spion kanan dari BYD M6 ini ada emboss yang bertuliskan NFC. Kalian tahu apa artinya kan? Artinya dia punya kunci alternatif sama seperti kakak-kakaknya, seperti Dolphin, seperti Atto, dan seperti Seal gitu ya. Kunci yang berbentuk keycard, kartu seperti kartu kredit yang tipis banget. Kalau kalian pakai kartu itu, kalian nggak perlu bawa kunci gift, nanti kalian tinggalin aja di rumah. Kalian mau masuk, kalian tap di sini, dia langsung kebuka. Kalian pengen startup, kalian tap di bagian center console, dia langsung nyala. Jadi itu versi kerennya gitu. Seperti yang gue bilang tadi pas bahas jok baris kedua, BYD M6 ini ditawarkan dengan 2 varian jok. Iya, ada yang 7-seater yang sebenarnya orang Indonesia lebih suka karena bisa bawa lebih banyak orang, atau yang 6-seater. 6-seater ini memang harganya paling mahal di 429 juta, yang masih oke banget menurut kita. Tapi dengan format captain seat kayak gini, bikin mobil ini jadi terasa semakin mewah. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja guys. Sedikit funny impression kita mengenai si BYD M6, The Disruptor, sang mobil listrik impian keluarga Indonesia. Karena dari dulu kayak gue bilang,
Orang Indonesia tuh udah menanti banget spek mobil yang seperti ini. Mobil listrik, 7-seater, harga terjangkau, fitur lengkap, desain keren, dan range yang masih tergolong jauh untuk harganya gitu ya. Jadi BYD bisa dibilang showstopper banget di Gias 2024. Makanya booth itu nggak pernah sepi. Terutama mobil ini itu nggak pernah sepi. Makanya kita review juga gampang karena kepotong-potong gitu ya. Begitu masuk orang langsung rame, langsung nggak bisa kita lanjut lagi gitu. Jadi harganya berapa sih buat si M6 ini? Nah, dia punya 3 varian. Yang pertama yang standar 7-seater itu ada di 300 jutaan rupiah. Lebih tepatnya 379 juta on the road Jakarta. Dan kemudian ada yang superior 7-seater itu harganya di 419 juta on the road Jakarta. Dan tipe yang paling atasnya yang superior captain seat 6-seater itu di 429 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi bahkan sampai tipe tertingginya itu belum tembus 450 juta rupiah on the road Jakarta, yang buat dia sangat value for money sekali gitu ya. Tapi untuk urusan drivingnya kita pun sangat penasaran. Kita pengen coba nanti ketika mobil pada sekarangnya ada di luar Gias, karena di Gias ngetesnya agak kurang afdol. Tapi kalau kalian pengen lihat mobil ini dan kalian pengen test drive juga, udah bisa sebenarnya di Gias 2024. Kalian tinggal datang aja ke boothnya BYD dan kalian antri ya, karena memang animonya gede banget. So thank you banget ke BYD Indonesia yang udah gigilan untuk mulasi BYD M6 ini di Lakna Soto Jangki. Dan pastinya gimana menurut kalian? Apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi kalian yang menantikan mobil listrik keluarga dengan harga terjangkau? Silahkan kalian komen di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian semua kerja subscribe ke channel kami Lakna Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk subscribe kami di Lakna Soto Jangki ini. Selalu update dengan info baru dan mobil menarik seperti BYD M6 yang satu ini. Thank you udah nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.